Pemirsa, persaingan industri tidak lagi ditentukan oleh jumlah dan mutu suatu produk. Dari sisi konsumen ada tuntutan lain, yakni apakah produk yang dihasilkan industri adalah produk yang ramah lingkungan. Dan selain itu dari sisi produsen, produk yang ramah lingkungan dihasilkan dari sebuah green industry atau industri hijau, di mana industri hijau memiliki proses produksi yang lebih bersih, lebih efisien dan ramah lingkungan tentunya. Dan untuk membahas perbincangan kita pada malam hari ini, kami akan angkat topik mengenai industri hijau, industri harapan sejauh mana bisa terimplementasi di Indonesia. Sudah hadir bersama saya ada Pak Arianto Sagala, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Hadrian Syahrasad, Konsultan Industri Hijau dari Sukovindo. Pak Rasad, selamat malam. Nanti kita akan menunggu satu lagi narasumber yang sedang on the way. Kami harapkan demikian. Seorang pengamat lingkungan yang juga kebetulan adalah wartawan, Latofi. Saya akan mulai dari Anda dulu, Pak Ari. Pak Ari, kita biasanya melihat industri hijau ini kan tampaknya kurang bisa bersaing nanti dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Seperti apa sebetulnya industri hijau itu dan mampukah bersaing dengan industri-industri yang lain? Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara industri hijau, itu adalah kita bicara kepada masalah proses produksinya. Proses produksinya itu efisien, ya, di dalam dan efektif dalam penggunaan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini di sini dalam bentuk apakah dia bahan baku atau bahan penolong ataupun energinya. Nah, itu dia harus benar-benar efisien. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu berarti pembangunan industri yang dilakukan dengan industri hijau itu akan mampu sejalan dengan tujuan kita menyeimbangkan pembangunan lingkungan. Ini masih berandai-andai ataukah memang sudah ada kenyataannya? Sudah ada kenyataannya, sudah banyak. Ya, contohnya ya, kita lihat misalnya industri di tekstil kita contohnya. Itu zat alam pewarna itu kita gunakan misalnya dalam hal ini tadinya bahan-bahan kimia. Sekarang kita dengan menggunakan getah-getah pohon itu kita bisa jadikan bahan pewarna. Ya, juga banyak industri-industri kita misalnya kalau pembuatan pulp, ya, pulp dengan menggunakan pinus perkusi itu mungkin kalau kita lihat chemical nya tinggi sekali. Tetapi kalau kita gunakan bahan bakunya itu seperti bambu, itu juga nanti chemicalnya juga akan sedikit yang digunakan. Ini yang kita baru dengar ya paling tidak setelah kemudian ada UNFCCC pada tahun 2007 dan Presiden kita sangat ingin sekali menerapkan semuanya serba green industry, lalu kemudian semua serba ramah lingkungan, menghindari atau mengurangi dampak dari climate change begitu. Tapi bisakah kemudian industri hijau ini bersaing dengan industri lain? Jelas, karena apa? Kalau kita lihat bahwa industri hijau ini adalah sesuatu upaya kita meminimalkan penggunaan sumber daya alam, meminimalkan limbah, meminimalkan penggunaan energi. Ya. Jadi otomatis berbagai hal-hal tersebut itu dapat mereducing biaya produksi. Ya, mungkin jangka pendek dalam hal ini kita bisa melihat bahwa karena dia harus mengganti teknologi, mungkin cost-nya tinggi gitu ya. Tetapi kalau jangka panjang saving yang dilakukan, kita bicara limbah saja ya, adalah sumber daya alam yang bahan baku yang diboroskan dan energi yang diboroskan. Mungkin dia harus mengganti teknologi. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau terus-menerus ya saving yang dilakukan terhadap penggunaan bahan baku ini, itu tentunya nanti saving yang diperoleh akan memberikan hasil yang lebih besar daripada cost yang dikeluarkan untuk mesin-mesin ini. Sehingga dia lebih efisien. Gitu. Itu kan harapan dari pemerintah. Kalau dari sisi pengusaha, kalau dari sisi Sukovindo sendiri melihatnya, apakah dunia usaha kita sudah siap dengan green industry ini? Oke, Sukovindo ini kan konsultan lingkungan Bu. Salah satu bisnis line kita adalah di bidang lingkungan. Di samping ada inspection, ada supervision, ada assessment, juga ada testing. Nah, salah satunya adalah lingkungan. Di dalam lingkungan ini kita banyak berinteraksi dengan pelaku usaha. Ada banyak komentar yang sempat kami tangkap dari kalangan pelaku usaha itu. Pada umumnya ada rasa optimisme sebetulnya. Oh, ada rasa optimisme. Ada rasa optimisme bahwa industri hijau ini mungkin bisa menjadi semacam mesin pertumbuhan ekonomi baru lah. Tentunya dengan banyak catatan ya. Catatan Tapi ini kan kesannya bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian begitu. Betul sekali. Betul. Tapi ada juga yang short term, ada yang long term. Kalau tadi masalah sakit-sakit itu seakan-akan jauh gitu ya. Bayangannya seakan-akan jangka panjang.
Ada juga yang jangka pendek sebetulnya. Ada bahkan yang minimum cost. Itu yang mungkin nanti bisa dijelaskan bahwa dalam mengatasi masalah konservasi energi, produksi bersih, itu juga bisa minimum cost. Walaupun tergantung dari tujuan perusahaan tersebut. Kalau kita ingin lebih material dalam pengelolaannya, kalau katakan isunya adalah emisi gas rumah kaca, itu kita perlu barangkali investasi yang agak material lah. Industri dari bidang apa saja begitu yang terus kemudian tidak harus bermodalkan teramat sangat besar begitu untuk bisa menjadi green industry dibandingkan dengan industri lain? Sebetulnya banyak contoh. Saya ambil contoh misalnya untuk tentang penggunaan energi lah. Energi mau di industri ataupun di rumah tangga ataupun di perkantoran. Itu dengan pengaturan lighting saja yang saya bilang minimum cost itu, sebetulnya pengusaha bisa berhemat yang disebut konservasi energi itu. Kalau mau lebih drastis lagi ya tergantung, kadang-kadang teknologi juga berpengaruh. Ada teknologi yang memang dikenal boros energinya. Sudah tentu jenis usaha yang seperti itu membutuhkan upaya-upaya yang lebih drastis. Mungkin dia harus investasi yang lebih besar. Nah, lighting itu salah satu contoh di mana kita bisa dengan minimum cost melakukan konservasi energi yang berasa. Mungkin bisa 10-15% per bulan. Oke. Bisa saya tambahkan? Ya, contohnya ya, itu ada ketentuan bahwa kalau kita di dalam gudang gitu ya, itu hendaknya bahan-bahan kimia itu disimpan dalam temperatur kamar. Tapi kadang-kadang kita itu membuat sesuatunya itu kita misalnya temperaturnya kita tidak perhatikan. Akhirnya terjadi penguapan sedemikian rupa. Di kantor-kantor kita lihat misalnya. Air condition itu di setel misalnya padahal kita cukup ya 24 aja juga. Iya. Tapi selalu dibuat 20 enggak. Iya. Padahal untuk menurunkan temperatur seperti itu energi yang di saving itu cukup besar sekali. Ya. Demikian juga kalau kita lihat misalnya di pabrik cat ya. Untuk mengaduk warna itu kan ada permintaan konsumen ya. Kita gunakan wadah yang besar. Nah, wadah yang besar padahal yang dimintanya itu hanya untuk ukuran 5 kilo. Tetapi digunakan wadah yang 20 kilo. Akhirnya kita nanti menggunakan thinner untuk mencuci kembali itu membuang energi yang besar sekali atau membuang bahan-bahan kimia yang besar sekali. Ya, ini sebenarnya pemerintah berusaha mengetuk hati pelaku usaha begitu dan meminta mereka berhemat juga untuk kepentingan mereka juga. Tapi apakah bisa begitu? Pemerintah ini kan regulator ya, sementara pengusaha dengan segala macam dinamikanya itu. Bagaimana cara pemerintah untuk bisa melakukan intervensi? Jangan coba-coba, ayo kita mulai terapkan green industry. Tidak semudah itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, jadi namanya sesuatu green industry itu sifatnya voluntary. Tidak bisa kita mandatoriin. Kita harus memikirkan bahwa kalau kita mandatoriin, nanti pabrik-pabrik bisa tutup. Jadi begini, Mbak ya, kalau kita nanti konsumen kita sudah meminta semuanya itu industri itu harus ramah lingkungan, sementara produk kita itu terkenal tidak ramah lingkungan, otomatis kita ditinggalkan oleh pasar. Ya, otomatis secara tidak industri yang bersangkutan, wah kalau saya menggunakan energi seperti ini, masih menggunakan pembungkus yang tidak bisa dimusnahkan atau segala macam. Ini akhirnya pasar akan meninggalkan dia. Orang akan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Oke. Jadi tidak harus dengan dipaksakan. Iya, jangan dipaksakan. Baik, kita harus break lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami saat lagi dialog di Suara Anda masih akan kembali. Ya, industri hijau benarkah merupakan industri harapan ke depan di Indonesia? Saya ke Pak Rasad lagi. Pak Rasad, mungkin Bapak bisa ceritakan dari Sukovindo sendiri yang salah satu juga titik tolaknya adalah melakukan surveyor. Industri mana saja yang dengan mudahnya welcome dengan rencana green industry ini, mana yang masih wait and see, menunggu stimulus apa yang akan diberikan oleh pemerintah begitu? Sebetulnya kalau kita mesti membedakan antara green industry sama yang sifatnya pengelolaan lingkungan. Karena kalau green industry ini kita bicarakan juga ada aspek ekonominya, harus ada aspek ekonominya, harus ada economic impact-nya, termasuk employment. Kalau melulu hanya lingkungan, mungkin orang melihat kalau di masa lalu itu hanya sebagai cost. Tidak ada untungnya. Nah, kalau green industry itu bedanya kalau menurut saya, itu kita bicara tentang economic benefit juga. Bukan hanya external cost yang harus diinternalisasi. Nah, sebetulnya pemerintah udah mencanangkan, saya lupa nama ketentuannya, yang namanya Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.
Di situ ada target-target industri yang nantinya harus menurunkan emisi gas rumah kacanya sampai target tahun 2020 sebesar 26%. Misalnya industri mana Industri saja? yang di dalamnya disebutkan antara lain yang rakus energi lah katakan. Yang rakus energi itu antara lain baja, pulp and paper, tekstil, terus kemudian ada kimia hulu, petrokimia. Nah, itu yang industri-industri hulu dan rakus energi itu sebetulnya berpotensi dikurangi emisi gas rumah kacanya sepanjang kalau saya sebagai pelaku usaha antara lain ada insentif. Ada insentif, Nah, itu yang harus ini bisa dipertanyakan. macam-macam kan, bisa yang fiskal, bisa moneter, bisa non fiskal gitu ya. Pemerintah pun sudah buat sebetulnya ada beberapa insentif dalam bentuk misalnya contoh keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan biaya masuk untuk barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan itu. Dan menurut Anda insentif itu sudah cukup atau masih kurang kalau dari kacamata pengusaha? Yang saya tahu anehnya itu justru buy-in-nya masih relatif rendah. Mohon maaf. Buy-in dalam pengertian kebijakan sudah ada, insentif sudah diberikan, tapi belum dibeli dalam tanda petik oleh pelaku usaha. Pengusaha. Karena apa? Nah, salah satunya mungkin saya lihat itu barangkali masalah informasi juga ya. Salah satunya sosialisasi. Ya berarti ya? Terus juga kadang-kadang tadi unsurnya belum lengkap. Kalau kita bicara tentang komunitas green industry, itu kan harus dibangun. Itu ada stakeholdernya. Nah, stakeholdernya ini harus dilengkapi. Selain pelaku usaha yang nantinya menjadi pengguna, juga ada pemerintah sebagai regulator, ada pihak-pihak lain seperti kayak Skovindo, terus kemudian ada yang kita kenal dengan Energy Service Company misalnya ya. Energy Service Company ini melakukan audit assessment terhadap pola penggunaan energi di industri. Oke, jadi intinya pemerintah jangan berjalan sendiri begitu ya. Ikutlah mengajak serta para pelaku dan juga Skovindo begitu. Pak Ari. Ya, jadi sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara insentif itu sebenarnya sudah ada ya. Kita lihat misalnya di PP 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Di sana jelas yang menggunakan 6.000 TU per bulan itu akan diberikan insentif apabila dia melakukan konservasi energi. Ya, di sana insentifnya itu dalam bentuk misalnya biaya masuk barang peralatannya, kemudian pengurangan pajak dia apa segala macam. Itu di sektor apa? Di sektor penggunaan energi. Energi itu digunakan di berbagai. Tetapi sebelumnya sebenarnya juga kita misalnya di sektor industri itu sudah ada insentif-insentif kalau kita untuk meremajakan mesin-mesin. Kita tahu bahwa industri kita itu berkembang sejak tahun 67 tentang Undang-Undang PMA, PMDN dan 67-68. Sampai sekarang mesinnya itu yang tahun 67 tetap saja digunakan. Otomatis konsumsi energinya ini. Pada tahun 2007 Kementerian Perindustrian meluncurkan yang namanya program restrukturisasi. Ya, sampai sekarang juga masih berlangsung kepada industri-industri tekstil. Ya, tahun 2009 diikuti oleh industri sepatu, industri gula. Apa yang saya ukur di sana? Kita melihat bahwa dari penggunaan energi saja bahwa terjadi efisien ya 6-18%. Kalau harga energinya terus-terusan meningkat seperti ini, tentunya akan itu menguntungkan ini, bagi pelaku usaha. Dan ada lagi contoh yang konkret yang saya lihat ya, itu adalah tentang penggantian jet dyeing gitu ya di pabrik tekstil. Ya, itu tadinya jet dyeingnya itu untuk volume besar sama volume kecil itu ininya itu sama saja jet dyeingnya. Nah, ada bantuan dari pihak NEDO waktu itu kepada suatu pabrik ya. Dipakai ya jet dyeing yang baik ya itu di Bandung sana itu kelihatan bahwa konsumsi energi dia dengan menggunakan teknologi yang baru itu turun 42%. Penggunaan bahan-bahan kimianya sekitar hampir 45% gitu ya. Oke. Ya, ini dalam kondisi seperti ini kita hidup payback periodnya itu dalam 3 tahun antara keuntungan dia hemat energi ini dibandingkan investasi yang ditanamkan itu 3 tahun, padahal mesinnya itu bisa 10-20 tahun ke depan. Oke, tapi mengapa tidak semua pelaku dunia usaha sadar secara otomatis seperti itu? Dan mengapa juga insentif yang pemerintah tawarkan masih kurang dibeli begitu? Nanti dijawab ya Pak ya, usaha Headline News pukul 20, pemirsa tetaplah di suara Anda.